Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada materi yang lalu telah disampaikan bagaimana kesabaran, kepasrahan, ketawakalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar Siddiq yang menjalani prosesi hijrah dari kota Mekah ke kota Yathrib, dan bagaimana sikap heroik, kepahlawanan, dan rela berkorban Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang menggantikan posisi tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga telah disampaikan bagaimana perjuangan dan kegigihan Abdullah putra Abu Bakar yang rela berbaur dengan masyarakat, menjaminkan keselamatan jiwanya di tengah orang-orang kafir Quraisy yang mencari informasi tentang strategi orang kafir Quraisy, dan perjuangan Siti Asma yang dalam kondisi sedang mengandung, dia berjuang untuk membawa makanan kepada ayahnya Abu Bakar dan Rasulullah SAW, dan juga bagaimana perjuangan Amir bin Fuhairah, pembantunya Abu Bakar, yang mengembalakan kambing dan menghapus jejak langkah Abdullah dan Siti Asma ketika datang dan pulang ke Gua Thur. Dan bagaimana juga sikap persaudaraan kaum Ansor yang menyambut dan menjamu tamu-tamu Allah dari kalangan muhajirin, orang-orang yang hijrah dari kota Mekah ke kota Yathrib. Dalam peristiwa hijrah ada 3 hal yang menarik yang kadang-kadang luput dari perhatian kita umat Islam karena mungkin jarang dijelaskan dalam rangka menjelaskan peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sejarawan menyebutnya 3 hal tersebut adalah sebagai mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam buku Hayatul Muhammad karangan Dr. Muhammad Hussein Haikal yang diterjemahkan oleh Dr. Ali Auda, disebutkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq telah memasuki Gua Thur, gua tempat persembunyian sementara takut diketahui jejaknya oleh kaum kafir Quraisy, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar telah memasuki gua tersebut, tiba-tiba ada seekor laba-laba langsung membuat sarang di mulut gua. Yang kedua, tiba-tiba ada sepasang burung darah hitam yang membuat sarang di pinggir mulut gua dan langsung bertelur di sana. Dan yang ketiga adalah tiba-tiba tumbuh sebuah pohon yang dahan dan rantingnya menutupi mulut gua tempat persembunyian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketiga hal itu yaitu laba-laba yang membuat rumah atau sarang, kemudian sepasang burung dara yang membuat sarang juga dan bertelur, dan tumbuhnya pohon yang secara tiba-tiba di mulut gua merupakan 3 mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika para pemuda kafir Quraisy yang mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq, di mana para pemuda tersebut telah dipersenjatai dengan senjata tajam, ketika salah seorang dari pemuda tersebut menuju gua, menengok gua, tetapi pemuda tersebut tidak jongkok. Kalaulah pemuda itu jongkok, pasti akan melihat ke dalam gua karena gua itu tidak besar dan tidak dalam.
Tetapi pada waktu itu pemuda kafir Quraisy itu hanya berdiri dan melihat ke bawah. Ketika melihat ke bawah, dia melihat ada sarang laba-laba, ada sepasang burung dara, dan ada pohon yang tumbuh yang dahan dan rantingnya menutupi mulut gua. Sehingga ketika pemuda itu ditanya oleh pemuda-pemuda yang lain yang menunggu di bawah, kenapa kamu tidak masuk gua? Maka pemuda itu mengatakan, tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua, karena kalaulah ada orang yang masuk ke dalam gua, pasti sarang laba-laba itu akan rusak. Yang kedua, kalaulah ada orang yang masuk ke dalam gua, pastilah dahan dan ranting pohon itu akan patah dan akan tergeletak di bawah mulut gua. Tapi ini ternyata sarang laba-laba masih utuh, pohon dan rantingnya pun masih utuh. Sehingga dia mengambil kesimpulan, tidak mungkin ada orang masuk ke dalam gua. Sehingga selamatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar Siddiq, yang waktu itu Abu Bakar merasa gemetar dan keringat dingin karena khawatir kalau pemuda itu mengetahuinya. Sehingga terlontarlah dalam lisan Nabi yang mulia kepada Abu Bakar Siddiq perkataan yang menyejukkan dan menenangkan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah takut dan janganlah risau, jangan bersedih, sesungguhnya Allah pasti menyertai kita. Para pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada orang yang bertawakal kepadanya. Kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal sebenar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, Allah akan menjaganya, dan Allah akan melindunginya. Dalam ayat lain disebutkan juga, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalaulah kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian dan akan menumbuhkan kesabaran dan pendirian kalian. Itulah di antara kisah atau mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi pada peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.